Today is the day to thank you, God, that you have given us souls like Tante Ira, who has brought joy into our lives. We are grateful for her inspirational influence in helping many people to fulfill their purpose in life. We pray that you will give her strength to touch lives with her music. We hope that it continues to be heard in this and beyond generations. We pray that you will grant her so much life, good health, and grace to keep going. May her life filled with love, peace, and happiness in the coming years, and may you bless her and her family abundantly. Amen. Thank you for praying together with me. So without further ado, let's welcome our moderator, Ibu Aning Katamsi. Terima kasih, Andy. Selamat malam. Sebuah kehormatan bagi saya hari ini dipercaya menjadi moderator pada webinar kali ini. Webinar yang tentunya sangat spesial karena kami dedikasikan untuk guru kami tercinta yang pada hari ini berulang tahun yang ke-85. Tadi kita sudah mendengar bersama doa yang dipimpin oleh Bu Candy. Doa yang sangat menyentuh, amin. Pertemuan kali ini menjadi sangat spesial karena di tengah-tengah kita telah hadir 4 narasumber yang akan berbagi cerita mengenai pengalaman, kesan yang mendalam selama menjadi anak didik Ibu Irawati yang biasa kami panggil dengan Tante Ira. Selamat malam Harimada, selamat malam Yohanes. Malam Mbak Aning. Selamat malam Levi, selamat malam Mario. Selamat malam Mbak Aning. Selamat malam Mbak Aning. Selamat malam semuanya. And happiest birthday untuk tante kita tercinta yang luar biasa. Because of tante ada kita semua ini sekarang yang berkarya dan berprofesi sebagai musisi dan sebagai pendidik juga. Melanjutkan itu ya estafetnya dari tante. Iya, betul. Sangat melanjutkan. Mungkin dari masing-masing ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Tante secara langsung. Mungkin dari Harimada, mungkin? Baiklah. Tante Ira, pada hari ini Tante berulang tahun yang ke-85. I cannot believe it. 5 tahun yang lalu, saya mendapat kehormatan untuk dapat menyelenggarakan konser yang dimeriahkan oleh hampir seluruh murid-murid Tante Ira untuk menyambut ulang tahunnya ke-80 dan tidak terasa 5 tahun telah berlalu. Ya, Tante kini saya masih merasa konser tersebut merupakan sebuah momen yang amat sangat indah, akan kami kenang selalu dan I wish we could do that this year, tapi mungkin situasi belum memungkinkan. Jadi untung Kak Yohanes telah bersedia juga untuk mengorganisir webinar yang luar biasa ini, menjadikan hari ini menjadi salah satu dari seri webinarnya untuk menyambut ulang tahun Tante juga. Semoga Tante selalu sehat, semoga Tante selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dan bagi kami Tante tetap selalu menjadi inspirasi kami baik sebagai musisi maupun sebagai pengajar. Selamat ulang tahun Tante, sehat selalu. Terima kasih Harimada. Selanjutnya Mario mungkin mau mengucapkan selamat. Ya, terima kasih Mbak Aning untuk kesempatannya. Tante Ira, selamat ulang tahun yang ke-85. Luar biasa Tante ya, masih sangat-sangat sehat, energik, tidak ada perubahan Tante ya. Saya lihat Tante dari dulu belajar di tahun late 90-an ya, sampai melihat Kak Yohanes interview sama Tante, ya ampun langsung mengenang itu semua ya, luar biasa. Bahkan semua pesan dan wejangan yang dulu Tante ajarkan ke saya di tahun 90, late 90 sampai sekarang masih ada di kepala ya, dan saya juga terus melanjutkannya ke murid-murid saya juga. Terima kasih karena itu adalah pelajaran yang berharga sekali, tidak akan pernah terlupakan dan dipastikan akan terus berlanjut ke generasi berikutnya.
Betul-betul terima kasih Tante untuk semuanya. Bangga banget pernah menjadi murid Tante dan akan selamanya menjadi murid Tante. Semoga Tuhan terus memberikan kesehatan kepada Tante dan terus menjadi berkat yang luar biasa sekali buat musisi-musisi di Indonesia di generasi-generasi yang muda ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mario. Selanjutnya Levi. Terima kasih Mbak Aning, dan kepada Tante Ira, selamat ulang tahun yang ke-85. Kami semua di sini selalu mendoakan Tante agar selalu sehat dan tentunya bahagia bersama keluarga. Kami semua juga berterima kasih atas segala bimbingan Tante, baik dalam bermusik dan juga tentunya dalam menghadapi hidup. Dan bagaimana caranya Tante selalu mengajarkan kami semua bagaimana kita harus selalu mencoba untuk mengasihi sesama dalam hidup, baik dalam koleha kerja, kepada bagaimana sayang kepada murid-murid, dan bagaimana cara kita menghadapi misalnya orang tua murid yang memang mempunyai anak yang berbakat sampai anak yang bermasalah. Itu semua saya banyak belajar sekali dari Tante. Semoga Tuhan selalu memberkati Tante dan juga keluarga Tante. Untuk itu saya sangat berterima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Aning. Amin. Giliran Mbak Aning. Ya, saya juga secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tante Ira yang ke-85. Ya betul, Tante Ira tidak hanya mengajarkan apa yang di kelas saja, mengajarkan piano saja, tapi juga mengajarkan bagaimana hidup ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber kita yang juga sangat luar biasa sekarang. Ya, sebelum kita mulai bincang-bincang dengan keempat narasumber, kita akan bersama-sama menyaksikan interview yang tadi sudah kita singgung sedikit, interview Yohanes ke Tante Ira. Ya, it's so nice gitu ya Tante ya, flashing back years. Dulu Tante bimbingnya nggak cuma musik overall, because if only music it's not going to be anywhere. Itu enak untuk saya dengar karena saya orangnya kan ya kasih les, tapi terus menyendiri kan. Sedangkan sekarang ada flashback daripada apa yang kalian ikutin dalam perjalanan masing-masing. Ya, ini That's very nice. hasil jerih payah Tante, karena nggak gampang kan waktu mendidik saya dulu, maunya yang Mendidik seru-seru. apapun, jangan salah loh. Ya, Mendidik siapapun dan apapun itu selalu ada tersendirinya sesuatu yang special. Nggak pernah ada yang tidak special. ya, Itu yang luar biasa dari Maha Kuasa. betul. Ya, Itu kita mempunyai tugas sesuatu, Maha Kuasa bantu dengan apapun yang beliau anggap manusia itu mempunyai harga diri. ya. Dan itulah Tante sebagai pendidik yang sejati gitu. Karena nggak semua pendidik kan punya rasa beban seperti itu, tanggung jawab seperti itu gitu. Tapi kalau Tante beda, Tante memang di situ How do you know? passion dan calling-nya. How do you know? Because I am the recipient gitu Tante. Karena kan terasa gitu, kita kan kalau berhubungan antar manusia itu kan terasa bagaimana sincerity semua itu kan kita nggak bisa buat pasti itu. Ya. Setiap tahun makin terasa. Aduh, bagaimana kalau
kalau tante ngajar saya itu kayak nggak ngeliat jam juga, udah capek pun juga kayak wah, tante tahu kalau ini Yoyo mesti diomelin, jadi omelin. Ya udah capek. Untuk saya nggak itu. Untuk saya itu kehebatan Maha Kuasa. Betul. Yang mempunyai anak-anak kayak kamu, di mana saya ditugaskan untuk membuat mereka itu halaman daripada suatu Kerajaan ya, kerajaan kehidupan yang maha kuasa. manusia. Ya, betul. Ya, karena manusia itu kan sebetulnya penting sekali. Ya. Tapi kita biasa aja. Tapi manusia itu penting sekali. Penting, indah, dan perlu. Betul, betul. Nah, semoga ini banyak pendidik-pendidik ya yang masih muda gitu ya bisa dengar langsung dari tante. Bukan kayak melalui saya, oh ya itu tante bilang begini. Ini masih ada tante yang ya seperti ini kan pesan juga untuk banyak pendidik ya. Ya sih tante nggak perlu sesuatu yang khusus gitu, karena memang tante adalah seorang yang khusus gitu. Jadi ya apa yang keluar dari tante ya sesuatu yang khusus juga gitu. Itu yang benar-benar yang banyak kekhususan tante yang bisa inspire so many other. Ya semoga Indonesia pun juga nanti makin ke depannya makin maju. Ya bukan cuma prestasi bisa semua mainnya keren gitu ya, tapi yang lebih penting kan yang dalamnya keren gitu. Di situ kebesaran Tuhan akan menyala. Jadi respons dari kamu atau saya atau siapa yang dijadikan pilar-pilar oleh Tuhan. Tuhan pakai kita sebagai pilar-pilar pembesaran daripada kehidupan manusia. Ya kan? Tapi kita kan tidak tahu kita menjalani apa yang kita mau atau kita butuh gitu. Maha Kuasa yang ngatur itu semua. Itu yang banyak kita sendiri juga belajar ya, tapi banyak orang juga perlu belajar bahwa kita ini kayak cuma channel of blessings gitu. Dan itu kadang-kadang bertolak belakang sama nature-nya seniman kan, because kan seniman is about identity, ego, this is who I am. Memang kan jati diri itu kan tiap seniman kan memang benar-benar harus kuat keluar kan, harus personal dan beda gitu kan dengan orang-orang gitu. Ya, tapi seniman juga ada sesuatu yang sangat khusus. Yaitu apapun yang ada di hati dia, kepala dia, pikiran dan perasaan dia, itu dia seumur hidup. Dia pikirkan bagaimana dia mau keluarkan itu untuk orang lain. Ya, betul. Itu yang nggak pernah kita bahas karena susah dibahas. Benar. Ya, kalau yang saya ajak ngomong itu nggak ngerti, ya udah stop aja. Betul. Ya, tapi kalau udah ngerti, baru kita tahu bagaimana sulitnya untuk kerjasama mengenai hal yang sebetulnya kita dua-dua punya. Betul. Ya kan? Iya, iya. Umpamanya musik. Kita dua-dua mengalami apa itu musik. Bagusnya di mana, susahnya di mana, perlunya kita di mana. Kita yang semua tahu pribadi. Orang lain nggak tahu. Betul. Nah itu di situ kebesaran daripada Maha Kuasa. Betul. Untuk bikin kita itu sadar kita dibuat oleh beliau. Betul. Untuk apa? Itu artis yang sejati, yang sesungguhnya gitu ya tante ya, untuk menjadi banyak yang nggak sadar mentok, wah saya ini big. Banyak yang nggak sadar kan seperti itu kan akhirnya mentok. Iya. Padahal karena besar. apa? Karena dia terlalu ego. Betul. Ya, terlalu hanya memikirkan diri.
tidak memikirkan manusia seutuhnya. Seperti Destiny sebagai seniman gitu ya, itu kan sepertinya banyak kerjaan untuk seorang yang ditakdirkan sebagai seniman gitu ya. Tadi Tante bilang yang kalau Tante ada mengerjakan sesuatu pun juga Tante nggak akan rest gitu ya. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah itu menyurat Tante sebagai seniman, tapi Tuhan juga memberikan semua perlengkapan ya, termasuk tenaga yang luar biasa dahsyat. Tenaga yang luar biasa dahsyat. Sekarang pun saya juga masih bisa ngerasain Tante bicara sekarang pun gitu. Itu masih very conforsa. Istilah kalau di musik gitu kan. Jadinya Enggak konforsa lah, konforsa nakutin. Energiko gitu. Oh iya. Maksudnya enggak, memang karakter saya seperti itu. Apapun yang saya lakukan untuk seni itu harus mempunyai tanggung jawab, kalau bisa 1000%, 1000%. Ya lebih daripada apa yang kita bisa untuk seni. iya. Karena untuk saya Wah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari tutur kata wejangan Tante tadi ya. Saya mungkin akan dari awal dulu. Tadi yang pertama sekali tuh Tante bilang semua tuh spesial, semua murid tuh spesial ya, nggak ada yang nggak spesial. Nah itu apa ada pengalaman yang atau rasa yang paling berkesan gitu yang saya tuh spesial gitu atau gimana waktu menjadi murid, atau mungkin justru itu yang diterapkan ke murid-murid? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Levi dulu mungkin. Kalau sebetulnya sebelum bertemu Tante itu saya sudah banyak sekali bertemu dengan banyak guru, karena sebetulnya saya masuk di EPM itu tergolong bukan dari awal, tapi justru di tengah-tengah. Dan ketika saya sudah ibaratnya berkelana dengan guru-guru sebelumnya, baik itu organ maupun piano, tapi baru pertama kali saya merasa sangat-sangat nyaman itu ketika bertemu dengan Tante. Karena kenapa? Karena beliau sangat menghargai kerja keras seorang murid. Dan itulah justru yang memberikan beliau energi yang memang yang kayaknya tuh nggak ada habis-habisnya dalam mengajar. Dan kita sebagai murid-muridnya itu merasa spesial karena kenapa? Energi yang beliau berikan kepada kita ketika kita sedang les dengan beliau, itu kita buka selebar-lebarnya untuk kita serap.
Dan setelah itu tidak terasa, kadang-kadang 3 jam itu sangat-sangat tidak terasa ketika kita sedang les. Bahkan untuk 1 atau 2 bar saja kita ulas sampai setengah jam lamanya, kita bertukar pikiran. Itulah yang membuat saya merasa, oh, this is a special person, yang saya betul-betul tidak mau mengecewakannya. Jadi mulai dari situlah hubungan antara dari guru dan murid itu akhirnya berkembang menjadi akhirnya ya ketika saya bekerja di EPM, beliau juga bukan hanya sebagai atasan saya, tapi juga sebagai teman dalam bertukar pikiran, baik dalam musik ataupun juga baik dalam menghadapi hidup. Dan itulah yang justru yang saya rasakan sebagai beliau bukan hanya sebagai guru, tapi justru sebagai sosok ibu buat saya. Jadi itulah yang membuat saya merasa sangat-sangat spesial, bahwa saya bisa berkenalan dengan beliau, bisa tahu bahwa Ibu Ira itu pernah hadir dalam hidup saya, gitu, dan selalu akan hadir dalam hati saya. Itu saja. Mungkin kalau ada yang menanggapi, misalnya Mario mungkin atau Harimada, dari yang tadi mungkin apa rasanya sama yang dirasakan Levi, atau mungkin ada sesuatu yang lebih spesial lagi? Iya, mungkin saya boleh bagi pengalaman deh ya. Tadi apa yang Tante juga katakan gitu di interview, bahwa apapun yang kita lakukan untuk seni harus mempunyai tanggung jawab, kalau bisa 1000% gitu ya. Nah itu yang saya pikir betul-betul Tante lakukan gitu. Ya, jadi maksudnya Tante selalu kalau misalnya saya datang les gitu ya, nggak ada satupun murid yang maksudnya datang les cuman untuk bisnis les doang gitu, maksudnya oh langsung main piano, langsung apa dan sebagainya, enggak. Tapi pasti sama Tante ditanya dulu, gimana hari ini di sekolah. Jadi saya merasa bahwa Tante ini adalah peduli sama saya gitu. Tante peduli sama kehidupan saya, peduli sama apa yang saya kerjakan, bukannya cuma peduli sama musiknya doang gitu, atau bukan peduli sama satu titik doang, tapi my whole being. Jadi saya pikir ini yang tidak saya jumpai gitu ya, maksudnya di guru-guru lain, atau bahkan kadang-kadang saya malu gitu ya, karena waktu saya ngajar pun juga mungkin karena waktu yang mepet, atau mungkin karena lagi dalam mungkin mood yang kurang baik gitu ya, murid datang ya udah langsung main aja lah, pokoknya 1 jam harus kelar misalnya gitu kan, malu banget gitu ya. Dimana kalau Tante kayak tadi Levi ngomong misalnya 3 jam nggak berasa, betul banget, karena ngomong sama Tante, waduh, apa aja pokoknya itu semuanya pasti akan relate to music. Karena bagi Tante music itu bukan cuma sekedar note doang. Bagi Tante tuh music itu adalah life itself gitu kan. Musik itu adalah kehidupan. Jadi bagaimanapun juga, bagaimana Tante betul-betul peduli, sayang sama setiap muridnya, tahu betul-betul exactly apa yang terjadi, apa yang dikerjakan sama murid itu di hidup itu gitu ya. Itu bagi saya itu sesuatu yang spesial banget, yang sosok Tante banget gitu. Iya, Itu iya. bagaimana. Tadi juga di interview itu ada yang, jadi kalau kita seperti membuka kehidupan manusia gitu kan ya, kalau di pengajaran Tante tuh begitu. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar tadi saya bilang hanya mungkin piano saja, tapi itu tanggung jawabnya tuh ternyata sebagai guru itu kayak mengukir karakter ya sebenarnya ya. Enggak, Harimada? Iya benar, sebetulnya apa yang dikatakan Kak Levi dan Mario tadi itu juga saya rasakan ya. Bahkan at some point kadang saya dulu ya berpikir, kenapa sih Tante sebegitu peduli ini sama saya gitu loh sebagai murid. Saya ingat waktu itu saya pernah disuruh untuk maksudnya diberi kepercayaan untuk membuka acara 50 tahun Sekolah Musik YPM dengan sebuah recital. Tidak hanya memikirkan program saja, Tante juga memikirkan vitamin apa yang harus saya minum untuk menyiapkan resital itu agar saya tetap stamina-nya tetap baik gitu. Bagaimana saya harus makan, bagaimana saya harus tidur, berolahraga, itu sampai Tante pikirkan gitu. Dan literally Tante membawa 1 box itu, vitamin itu ketika les,
ini kamu minum ini sekali sehari ini. Itu saya sampai, ini saya les piano atau apa ya, kayak ada terapi kesehatan juga gitu. Tapi segitu perhatiannya Tante kepada kita, tidak hanya kita sebagai pianis ya, tapi kita sebagai individu, agar kita dapat menghasilkan yang terbaik. Kita harus menjadi fisik kita juga harus dalam keadaan yang terbaik juga. Nah itu Tante juga sangat memikirkan itu. Dan juga ketika saya ingat sekali, saya baru saja menjadi murid Tante Ira. Waktu itu saya dapat Schubert Sonata A minor. Saya sudah pelajari itu Schubert Sonata A minor itu. Saya bawa ke les, diperiksa sama Tante nih beberapa saat. Setelah les, amazingly it went well. Maksudnya saya bisa main gitu. Saya pikir wah good lah, bisa gitu. Sama Tante, oke. Saya rasa saya harus ganti sonata kamu. This is not for you gitu. Langsung Tante ambil ke ruangan, ambil drums opus 5. Nah itu saya why gitu, someday you will understand, someday you will understand. Itu yang Tante kadang juga mengerti bahwa pada saat itu kita sebagai remaja ya, tidak semua dapat kita serap dengan seperti tadi Levi bilang kan, Tante bikin kita bisa apa ya, kita bisa membuka hati kita untuk menyerap semuanya. Tapi kadang kitanya yang belum sanggup untuk menyerap semuanya, dan pada saat itu kita tidak sadar, dan Tante would say someday you will understand, someday you will understand. Dan itu sangat terbukti 5 tahun, 10 tahun kemudian ketika saya berlatih sendiri, ketika saya juga mengajar, itu saya juga akhirnya oh ini yang Tante maksud dulu 5-10 tahun yang lalu. Sekarang bahkan 20 tahun yang lalu, itu akan selalu terulang gitu di hidup kita sehari-hari. Dan itu yang sampai detik ini pengajaran Tante itu masih berkesan di saya. Terbayang ya zaman dulu kebesaran Tante tuh mengajar yang masih usia belasan gitu ya. Mungkin secara ini belum mengerti apa sih maksudnya gitu. Tapi dengan sabar selalu memberi sesuatu terus ke kita ya untuk itu. Yohanes mungkin ada yang dibagi lagi ceritanya. Sebetulnya kita makin mengerti banyak betapa besarnya Tante sebagai seorang pendidik ketika sekarang kita sudah menjadi pendidik gitu. Betul. Ya. Jadi kita sadar gitu bahwa waktu itu repot ya ngajar kita gitu. Kitanya sih nggak berasa ngerepotin gitu. Dan selain itu that's the sisi yang negatifnya. Tapi sisi yang positifnya adalah kita waktu itu nggak berasa juga bahwa kita itu spesial gitu. Tapi saya juga cukup terkejut waktu saya bicara dengan Tante kemarin. Tante baru yang kasih tahu bahwa iya ini kalian ini anak-anak khusus gitu yang Tante diberi tanggung jawab gitu. Sekarang jadi bisa lebih mengerti gitu karena kan kita semua sudah mendidik murid-murid. Oh iya, oh jadi Tante dulu melihat kita ini seperti kita sekarang melihat ke murid-murid kita kan. Jadi itu yang spesialnya. Dan memang kita jadi, kalau mungkin yang istimewanya adalah kita berempat nih beda-beda semua nih, cowok-cowok nih beda semua kan karakternya gitu kan. Dan keberhasilan seorang guru adalah Mada menjadi potensinya seorang Mada maksimal, Mario potensinya Mario sebagai maksimal, Levi saya gitu kan. Kemarin kita sempat bicara juga yang soal bagaimana repertoarnya itu Tante tahu banget gitu, personality kita, pribadi kita, kebutuhan kita apa gitu. Betul. Iya, jadi semuanya dipikirkan ya. Dari awal, ingat ya zaman dulu, awal tahun aja kita udah terima map ya. Map yang isinya program kita gitu. Itu luar biasa sih, maksudnya itu Tante tuh sangat spesial seperti itu memperhatikan murid-muridnya satu persatu ya. Di ruang 8B itu. 8A ya kalian yang itu library-nya. 8B, itu 8B. 8B tempat les ya. Tapi kalau ngomongin soal repertoar juga maksud saya, ya kalau mungkin sampai sekarang mungkin
tante masih menganggap saya tuh murid paling bandel gitu. Jadi kalau dulu sampai sekarang pun juga tante selalu mencoba karena beliau tahu bahwa saya tuh nggak suka lagu-lagu yang modern. Zaman modern tuh nggak suka. Sukanya tuh yang romantik, semua yang romantik. Jadi suatu saat memang tante tahu bahwa someday nanti kalau kamu teruskan keluar, ini lagu-lagu modern ini harus kamu siapkan. Jadi waktu itu dicoba berbagai macam ya, seperti tadi yang waktu kalau kita terima rapor gitu ada map, nah, itu lebih banyak modernnya ketimbang mau romantiknya gitu. Jadi saya pikir, aduh ini pilih apa, dan akhirnya untuk pertama kalinya saya akhirnya waktu itu dengan berat hati dapatnya Prokofiev Sonata nomor 2. Saya pikir, wah ini yang paling ada, setidak-tidaknya masih bisa ada harmoni yang memang masih tonal lah gitu. Tapi tetap saja mungkin saya pun juga masih kayaknya, aduh tante nggak ngerti, kayaknya nggak bisa. Saya merasa tidak bisa gitu untuk memainkan modern karena nggak cocok buat saya gitu. Tapi pada akhirnya tante dengan cukup sabar, sangat sabar bahkan tetap mengajarinya bahwa kamu harus melihat dari sisi ini tentang Prokofiev ini semua harus dari berbagai angle sampai akhirnya saya sangat suka gitu. Jadi akhirnya setelah itu satu pintu dibuka untuk modern repertoire, akhirnya satu lagi pintu buat saya terbuka untuk mengeksplor yang lain-lain. Tapi kalau saya rasa kalau bukan karena Prokofiev Sonata nomor 2 itu, saya rasa sampai sekarang pun saya juga akan sangat sulit untuk menerima lagu-lagu yang 20th century ke atas. Jadi mungkin kalau dari repertoire jadi mungkin seperti itu kali. Itu pengalamannya sama juga sih kayak aku gitu. Bandel juga ya? Bandel. Cuma bukan ya kalau iya dulu apalagi pernah nabrak tukang roti itu sampai itu sebelum mau ujian lagi 3 bulan sebelum ujian terus kukunya jempol lepas gitu. Yang panik tante. Anyway tadi yang same itu kan dulu nggak suka mabah nih kalau aku gitu kan. Terus ya pokoknya yang saya lihat itu tante nggak nyerah gitu, dan tapi tante juga paham bahwa memang belum saatnya untuk saya itu bisa ngerti, bisa appreciate, bisa menghargai bah, tapi tante nggak nyerah dan lewat berbagai angle akhirnya beliau waktu di PK2 saya dikasih itu bah Partita 2 gitu, and that was a turning point gitu. Oh, bah itu bisa luar biasa ya. Maksudnya ya semua bah luar biasa, tapi tante itu pinter banget, maksudnya cari pintu masuknya untuk saya menyukai bah gitu. Maksudnya saya kan jarinya sembarangan, kalau bahkan itu harus yang ditahan-tahan begitu kan. Gitu. Kayak ya sebagai manusia pasti tante kesel gitu, tapi sebagai pendidik beliau itu kayak nggak ada habis semangatnya untuk memperkenalkan kebesaran bah ke saya itu. Jadi persis banget sih ceritanya kayak Levi begitu. Cuma kalau Levi lewat Prokofiev ke zaman modern, kalau saya ke baroknya bah. Sejak itu saya suka bah gitu. Kalau Harimada ada kebandelan atau penurut banget zaman dulunya? Ini model penurut kayaknya, saya yakin penurut. Benar juga. Kayaknya sih kalau kebandelan itu, kalau kebandelannya mungkin justru menjelang akhir PK3. Nah itu digembleng banget sama tante, karena tante juga tahu saya mau serius untuk meneruskan sekolah musik di luar negeri ya. Dan itu yang saya ingat itu semua kayak kata-kata Kak Yo. Jadi kita kan ini ya sembarangan ya gitu. Kayaknya kita semua penyakitnya sama ya waktu itu ya. Jadi kita ingin belajar sesuatu secara cepat, terus kita bisa kok gini. Nah itu saya ingat tuh tante itu kasih saya PK3. Kenapa? Ada murid-murid kita dengerin. Oh iya benar. Tapi this story aku cerita ini ke murid-murid aku ketika aku kasih sesuatu yang bikin mereka harus kerja keras ya. I always tell this story gitu. Jadi saya dapat etude Chopin Opus 25 nomor 11 Winterwind. Wah impian dong ya, impian semua pianis bisa main itu. Waktu itu saya ingat tante telepon saya, kamu main itu ya gitu. Saya ditelepon, tante yakin saya bisa loh. Saya itu mempertanyakan itu dulu.
Tante yakin saya main itu gitu. Oke, Tante, oke, yes gitu. Nah, saya datanglah ke les gitu. Wah, udah bisa nih Tante, udah bisa jalan gitu ya. Well, guess what? Of course, 3 jam kemudian saya masih berada di ruang les tersebut, di ruang 10. Kenapa? Penjarian itu satu demi satu ditulis sama Tante. Luar biasa. Luar biasa. Terus saya bilang, well, kok kayaknya nggak enak. Ya dalam hati ya, of course saya nggak bilang sama Tante, tapi kok kayaknya lebih susah ya daripada penjarian saya. Tapi Tante made me believe bahwa Tante mengusahakan yang terbaik untuk saya gitu, dari penjarian yang Tante tulis itu gitu. Yang belakangan later saya baru tahu, oh itu penjarian bakunya memang seperti itu. Tapi saya sulit untuk menerima itu pada saat itu. Ditulis satu demi satu, sampai akhirnya saya merasa jenuh ya. Pokoknya disuruh latih lambat, latih irama, nggak boleh naik tempo. Minggu depannya masih tempo yang sama, irama 1, irama 2. Irama itu kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Jadi irama 3 sampai irama 6 gitu. Itu dibolak-balik terus sampai jadi. Sampai akhirnya saya ada masterclass waktu itu, ada pianis dari Prancis datang, ada masterclass, saya disuruh main itu. Padahal saya maunya main Etude Scriabin. No, Chopin opus 25 nomor 11. Main itulah saya. Wah, ujian yang terpilih itu juga gitu ya. Nah, sampai saya akhirnya ada rasa agak sedikit kesel dengan etude itu. Jadi ketika saya selesai PK3, waktu itu ada resital selesai, saya nggak mau sentuh lagi itu etude Chopin opus 25 nomor 11 itu. Sampai akhirnya saya sudah lulus nih sekolah di Belanda. Saya mau ada konser. 10 tahun kemudian saya sudah nggak pegang etude itu 10 tahun. Saya mau ada konser, saya ada kesulitan teknis dari sebuah lagunya gitu. Saya konsultasi ke guru saya yang di Belanda waktu itu, orang Rusia. Guru saya menyarankan, I think you should practice Chopin opus 25 nomor 11 deh untuk membantu itu. Terus saya pikir, what? Itu lagi gitu. Etude yang saya agak trauma gitu. Tapi ya namanya juga, wah ini udah guru saya nggak mau kualat lah gitu. Ya udah, saya coba deh, saya buka lah itu etude Chopin yang sudah 10 tahun itu saya tidak pernah main. Believe it or not, saya sampai merinding sendiri. Ini jari jalan sendiri. Tidak ada satupun yang saya lupa dari seluruh fingering di opus 25 nomor 11 itu. Tidak ada satupun yang saya lupa. 10 tahun saya nggak main padahal. Nah, di situ itu saya sampai wow gitu. Coba saya waktu itu menyerah gitu ya. Tapi Tante percaya, no, you can do it. You will understand it later. Selalu kan Tante bilang. Benar, 10 tahun kemudian, wow gitu. Itu masih jalan itu, Mbak Aning, jari saya tanpa saya suruh otomatis. Dengan yang ditulis satu-satu itu ya. Iya, dan saya ingat ini penjarian Tante, tidak berubah sama sekali. Bukunya masih saya simpan sampai sekarang ya, saya buka gitu. Iya, inilah penjarian yang waktu itu di. Sekarang masih jalan juga kan? Jadi nanti bisa masih jalan. Masih jalan. Nah, itu yang saya tekankan ya, itu yang saya teruskan juga ke murid-murid saya sekarang ya. Kalau saya ribet soal fingering, bagaimana memilih fingering yang terbaik gitu kan. Anak-anak zaman sekarang apalagi ya, relate banget ya kita ya. Udah fingering saya lebih enak Kak, atau yang penting mereka ingin hasil yang cepat gitu ya. Nah, ini I always tell this story. Kalau udah kepepet, saya susah meyakinkan murid, I tell this story to them and it works gitu. Saya benar-benar terkesima dengan hal itu. Itu yang ya, kalau soal repertoire itu bandelnya di situ, tapi Tante mampu membuat kita percaya bahwa dengan keuletan dan kerja keras itu akan membuahkan hasil bahkan berpuluh tahun kemudian. Iya, jadi itu ukiran ke hari madanya itu tuh. Ukiran 11. Tadi Anda sudah menyinggung juga tentang mau belajar ke luar negeri ya. Ini kan semuanya berempat, semuanya belajar ke luar negeri. Nah, mungkin Mario nih yang dari tadi belum terlalu banyak ngomong. Gimana waktu pertama ke luar negeri kan pasti banyak adaptasinya gitu ya di sana. Apa yang maksud ternyata bekal dari Tante tuh sangat. Sorry Mbak Aning, ini tadi suaranya clashing sama yang lain. Ya, ada. Ya,
apa kan apa kalau keluar negeri kan pasti ada adaptasinya gitu ya. Nah, terus apa yang waktu itu Mario rasakan langsung, aduh apa untuk saya sudah dibekali tante atau pokoknya yang langsung klik gitu. Ini bekal dari tante. Sama sekali nggak mengalami kesulitan Mbak Aning ya, karena Tante emang dari awal waktu udah di EPM memang Tante tuh udah memberikan kita segala-galanya yang kita perlukan untuk beradaptasi langsung di konservatori gitu ya. Jadi istilah pra-konservatori betul-betul emang terjadi gitu, emang dijalankan gitu ya. Dari mulai kalau tadi teman-teman sudah sharing kebandelannya masing-masing. Kalau saya kebandelannya adalah males yang namanya latihan lambat, Mbak Aning. Wah, itu Gak dia. suka latihan slow. Kenapa, Murid-murid mendengarkan. kenapa gak suka latihan slow? Karena saya pikir, aduh ini kok cukup wasting time ya maksudnya. Kenapa orang udah bisa agak cepet, kenapa masih harus slow gitu ya. Nah sampai waktu itu betul-betul mau ujian PK2 tuh. eh, Mungkin 3 mingguan atau 1 bulan, nggak inget total, nggak inget pastinya. Sebelum ujian tante marah gitu ya, tante betul-betul omelin saya gitu, kalau kamu emang betul-betul nggak mau latihan lambat, ya kamu mengharapkan apa nantinya dari performance ini untuk menjadi bagus dan bermutu. Nah itu misalnya contoh kata yang sangat sangat ada di kepala saya selalu, bermutu ya, jangan negosiasi deh sama yang namanya mutu. Quality itu berapa kali tante selalu ngomong mutu, 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 the highest mutu, the highest quality. Nah, jadi bukannya cuma ngomong doang, tapi tante pun juga kalau ngajar dengan the highest mutu, gitu kan, dari segala macam aspek, dari segi disiplinnya, dari segi kerja kerasnya, dari segi everything starts from slow practicing, mau dari fingeringnya yang tadi kayak ceritanya Mada, itu semua dengan the highest quality. Sehingga begitu saya pergi keluar ya udah nggak ada masalah sama sekali. Saya menerapkan exactly apa yang diajarkan tante, gimana cara latihannya, bagaimana melihat musiknya, bagaimana kita harus betul-betul kerja keras disiplin karena nggak ada yang namanya budaya cepat, budaya instan. Ya, tante nggak pernah membiarkan saya gitu, maksudnya untuk mau cepat-cepat saja gitu ya, harus betul-betul slow karena kita mesti tahu semua production, semua isi, semua karakter dari setiap note itu gitu, nggak yang cuman lewat aja. Jadi sih saya pribadi nggak ada adaptasi yang sampai gimana banget karena saya sudah merasa dibekali sama tante yang lebih dari cukup banding. Oh iya. Jadi memang apa namanya yang dipersiapkan di sini sebelum konservatori yang sebenarnya itu memang sudah cukup ya memberi bekal di sana ya. Hmm. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya, kita akan putar video kedua ya. Apapun yang saya lakukan untuk seni itu harus mempunyai tanggung jawab, kalau bisa 1000%, 1000%. Ya, lebih daripada apa yang kita bisa untuk seni. Iya, iya. Karena untuk saya seni itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dianalisa, nggak bisa. Orang analisa, Betul, betul. manusia kan analisa semua, Mencoba, iya, tapi sebetulnya nggak bisa dianalisa, betul. ya. Hanya Jadi- mengira-ngira ya. Nah, Jadi, jadi ada selalu untuk kita manusia untuk diwaspadakan. Ya, kita kira kita sudah hebat. oh iya. What is hebat? Ya, kita dalam hati bilang, aduh, boleh juga ya kita belajar itu apa gitu. Boleh juga ya saya bisa. Cepat-cepat saya pikir. Tapi tidak bisa ya. Mesti ada maha kuasa yang bilang sudah bisa.
Nah itu kalau kita sudah memang sudah dalam sekali, Maha Kuasa sudah hadir di situ. Ya. Itu yang kita suka lupa kan sebagai manusia. Kita kira udah wah, Betul. ternyata intinya dari kehidupan manusia itu kita harus bisa sentuh itu. Ya. Kalau enggak, we are nothing, Meaningless, ya. useless, Benar, ya. ya kan? Ya. Itulah kedalaman yang paling dalam, ya, tapi ya, Ya, yang kita tidak bisa bicarakan, yang nggak bisa. nggak bisa kita dapatkan di sekolahan gitu. Sekolahnya ya sekolah kehidupan. Lebih jelas, Iya. lebih jelas bahwa di sekolah tidak bisa ya, karena boleh kita katakan itu tidak untuk umum. Betul. Hanya kita yang tahu. Nah ini adalah sesuatu yang kita berdua membicarakan, sesuatu dari kita berdua masing-masing yang mempunyai inti yang sebetulnya untuk semua manusia. Betul. Kita maunya itu semua untuk semua manusia. Betul. Ya. Tapi caranya gimana? Ya kan? Jadi ada hal-hal di hidup kita yang kita tahu, tapi jalannya gimana caranya? Itu yang menariknya, kita kayak exploring and then discovering and buntu, mentok, frustrated and then keep going and then discovering lagi and then mentok lagi. Terus gitu ya, Tante juga berproses ya, seperti itu ya. Ya. Dan jangan kecewa. Udah tahu bahwa you are not yet finished. Masih banyak hal yang kita mesti laksanakan. Itu semua perintah Tuhan. Betul. Nggak bisa lain. Kalau tidak menyembuh terus gitu, itu bukan perintah Tuhan. Cuma tujuannya bukannya makin deket, tapi kayak makin jauh. Kayak kita kejar-kejaran tujuan kita, karena kita makin melihat banyak, kita makin merasa kecil gitu ya Tante ya. Iya, kita merasa kecil karena kita tidak tidak mengerti bahwa there is no end. Kita harus mengerti there is an end. Infinite. Gitu. Nah, tapi ada kita ketemu there is no end. Kita harus ngerti bahwa that is the truth, there is no end. Betul. Dan Gitu. kita kayak melongo gitu. Ah. No end ya, bener-bener kayak Iya kan? kayak semesta luas gitu ya, di mana end-nya gitu kita dalam. Manusia selalu mau ada titik habis, ya toh? Sudah sekian aja. Puas kan? Tapi sebetulnya tidak puas. Kita kembali ke situ lagi kan? Nah, ini yang menjadi kita sebetulnya restless. Itu takdirnya seniman gitu Tante. Iya. Makanya sebenarnya capek juga gitu, karena restless terus. Jadi kapan restnya? Capek, tapi sebagian capeknya bahagia. Betul. Itu yang Ya. orang nggak ngerti mungkin. Iya kan? Sebagian bahagia. Yang bagian lagi kok belum habis ya? Betul. Kita Iya. jengkel sama diri sendiri. Betul. Gitu. Itu. Itu yang buat kita larinya ya makin kenceng gitu. Ya, Dan betul. Tambah kita tidak puas sama diri kita sendiri. makin lama Mestinya kan kita menemui jalan, Maha Kuasa kasih saya kesempatan, dan saya nyampe ke kesempatan itu. Nggak pernah. Kita selalu nggak puas. betul. Nah itu yang menjadi kita itu harus berpikir, apakah betul ini tidak pernah puas? Apakah kita mesti cari bagaimana caranya untuk puas supaya kita bisa ngomong sama Maha Kuasa, I did something and I hope I did it well, gitu ya. Gak pernah kan kita. Iya. Pengalaman
bertemu Yang Maha Kuasa itu melalui musik itu adalah privilege yang luar biasa sih memang. Itu yang memberi semangat baru, tenaga baru ya, atau ya. Kadang ya ketemunya nggak ketemu dengan kayak anak kecil yang membanggakan, kadang ketemunya kayak dengan something yang berantakan gitu. Dan Yang Maha Kuasa juga menerima dan memberi kesempatan kedua untuk kita mengerjakan kembali gitu yang kita belum. Ya, dan selalu itu. Even kalau kita sudah puas, Maha Kuasa nanya lagi, benar nggak? You know? Kalau Ini kan yang kita mesti belajar dari diri kita sendiri, bahwa manusia is never perfect. Ya. Nggak pernah perfect. Yang perfect cuma Tuhan. Nah itu yang kita suka lupa kan. betul. We want to be perfect. That's a good thing to do. We want to be perfect. But we have to acknowledge we will never be. Karena kalau perfect punya Tuhan. Betul. Itu loh. Jadi kita suka lupa kan. Iya, iya. Itu saya ingat waktu dulu tante waktu kalau uji yang di EPM itu ya highest mark ya 99 not 100. Tante selalu ngomong yang 100 cuma punya Tuhan. Yang lain ya 99 yang paling tinggi gitu. That's I always remember. Yang 100 untuk siapa? Tuhan. Gini. Mau sebagus apapun ya kita manusia ya 99 gitu. Nilainya. Betul sekali. Banyak yang hal-hal yang kayak gitu ya, karena kan itu bukan sesuatu yang kayak harus yang besar gitu. Ini kan ya sesuatu yang hanya rutinitas daily, tapi kan banyak hal-hal besar yang kita bisa pelajari dari hal-hal yang rutin kecil seperti ini gitu. Ya. Gitu. Ya. Betul, sangat benar. Ya. Sangat benar. Jadi waktu tante explain, ya 100 itu untuk Tuhan. Kita manusia sebagus apapun 99 itu kan sebetulnya tante sedang mengajari kita gitu. Ojo jumawa gitu ya. Ojo kemede apa gitu. Hal-hal yang simple itu yang makanya yang bagi kita betul-betul sungguh suatu privilege ada dalam didikan tante gitu, karena ya musik nggak bisa semua musik jatuh gitu. It's going to be useless, tadi tante bilang ya, useless, meaningless, dan ya end up nothing kecuali membanggakan diri sendiri gitu, yang sia-sia akhirnya malah menjadi merugikan banyak orang gitu kan. Dan itu kan yang gampang sekali terjadi. Dan merugikan diri sendiri juga. Oh ya pastinya. Bener. Itu yang orang suka. Ya kan kita lagi ngomong mendalam ini ya. Suka lupa tentang diri sendiri kan. Ya kan? We will never be perfect. We want to be, but we will never. Dan itu eternal wrestle untuk seniman ya. Gitu ya.
Wah, filosofinya makin dalam ya. Eh, yang sangat menancap sekali adalah there is no end itu ya. Itu kalau saya melihat Anda berempat ini ya semuanya terus berkarya gitu ya. Eh, apa yang menjadi inspirasi itu semua? Mungkin dari siapa yang mau jawab dulu? Johannes, Levi mungkin? Inspirasinya Ya, pastinya dari tante sendiri ya. Sebetulnya kehebatan tante itu adalah beliau bisa mewariskan apa yang beliau jalani dalam kehidupan beliau kepada kita semua gitu. Di sini kan kita berempat gitu ya, menjadi pendidik dan sekaligus juga kita masih aktif tampil gitu. Dimana itu sebetulnya kan tante sendiri paling asik dulu kan kita kayak paling berkesan bagi saya kita waktu konser tour Chopin gitu, dimana tante ya ikut main Mazurka dan Barcarolle, kita ke Jogja segala gitu. Kita sama-sama tadinya saya pikir kalau sudah levelnya tante gitu kan levelnya dewa-dewi di atas sana gitu udah nggak ada tegang kan. Tapi saya juga perhatikan, oh waktu saya kan masih kecil tuh ya, jadi masih polos, jadi masih melongo gitu. Oh tante juga tegang ya ternyata. Oh tante bisa tegang juga gitu. Maksudnya sisi itu ya bukan justru menguatkan bagi saya gitu bahwa ya memang ada tantangan gitu. Bukannya semua tanpa tantangan udah terus naik panggung semuanya beres gitu. Enggak, justru itu tantangan yang tante tuh maju perang barengan sama kita gitu. Itu yang justru itu yang sangat-sangat berharga, berkesan dan ya itu yang akan saya teruskan juga ke murid-murid saya gitu. Ya kan, adik-adik. 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 Ya, Iya kakak, iya kakak. Ya Kak Yohanes. Ya. juga apa? Kalau tadi kan di panggung gitu ya, terus kalau yang masalah merasa puas tuh gimana tuh? Kan kita setelah manggung itu ya adalah sedikit pasti ya rasa puas, tapi setelah itu ada lagi yang kita inginkan. Itu terasa begitu nggak sih? Seperti yang tadi diinikan oleh tante gitu. Sebetulnya apa yang dibilang sama tante itu betul sekali bahwa nobody's perfect gitu. Jadi tapi inilah dia justru yang karena kita waktu belajar dengan tante itu saya merasa bahwa ketika beliau mengajarkan sesuatu misalnya Chopin, let's say Chopin, beliau tidak atau list atau apa, beliau tidak hanya mengajarkan note, teknik dan semuanya, enggak, beliau mentransfer nyawa musik tersebut ke kita, sehingga kita pun yang memainkannya itu penuh dengan rasa tanggung jawab bahwa kita harus tampil dengan bagus. Jadi selama ini saya rasa dari kita semua ya bahkan semua yang ada hadir di sini yang memang yang masih aktif konser, saya rasa tidak ada satupun dari kita tuh ketika kita sudah tampil dalam resital, dalam konser apapun, kita merasa puas terhadap diri sendiri. Tapi we are always searching to get better setiap kali ada performance. Ya pasti ada ups and downs-nya, pasti ada kadang kita bermain kurang bagus, kadang kita bermain cukup bagus, tapi tidak pernah perfect. Itu memang sangat-sangat betul sekali. Dan kalau tadi itu sebagai pengajar, tapi beliau juga mengajarkan kepada kami itu bagaimana cara menghadapi panggung sebetulnya. Our presentations ketika kita jalan harus berapa langkah sampai ke piano, harus kecepatannya berapa ketika kita berjalan menuju piano, dan bagaimana kita menatap para audiens itu sampai sekarang saya masih praktekkan. Bahwa tante selalu bilang bahwa ketika kita memberi hormat, we say thank you to the audience. Jadi itu yang masih nancep ke saya gitu. Jadi setiap kali kalau andai kata saya ada performance apapun juga saya waktu itu masih sering SMS ke tante doain saya, dan tante selalu bilang, tenang Levi,
Tante sudah doakan. Itu tuh bisa bikin saya, aduh ademnya luar biasa. Dan akhirnya bisa, semoga lancar, semoga lancar, semoga lancar. Dan akhirnya sampai sekarang jadi itu jadi sebuah kebiasaan bahwa rundown-nya mesti begini nih. Sebelum main ya, rundown-nya harus begini, jalan, hadap ke penonton, and say thank you. Senyum, dan kemudian baru main. Dan saya selalu sampai sekarang pasti ingat sosok tante lah. Kalau andai kata saya bahkan misalnya mau tampil di luar kota, di luar negeri, itu pasti saya harus menganggap bahwa tante ada di sana. That means saya percaya bahwa she gave me everything untuk musik, dan saya harus bertanggung jawaban itu di panggung. Jadi sampai sekarang itu ke bawah. Iya. But nobody is perfect. That's completely right. Jadi mungkin orang pikir hormat itu hanya sesuatu yang kecil ya, tapi ternyata itu besar sekali. Impact-nya besar sekali, betul. Bagaimana kita menampilkan diri kita di panggung itu sudah merupakan permainan kita sebenarnya ya. Betul sekali. Iya, aku setuju banget sih sama Levi ya, karena tadinya saya juga mau ngomongin hal itu gitu ya, maksudnya bahkan senyuman pun diperhatikan sama tante gitu. Menuju ke piano, jalannya bagaimana, lalu abis itu harus senyum dan harus nunduk, betul-betul nunduknya itu betul-betul nunduk gitu ya, jangan cuman yang sekedar asal begini aja gitu, tapi nunduk yang menyatakan bahwa kita ini ya orang, kita ini maksudnya merendahkan, betul-betul merendahkan diri kita, bukannya artinya in a negative way, tapi maksudnya merendahkan hati, merendahkan everything gitu kan. Karena yang emang harus dimuliakan ya nggak lain nggak bukan adalah komposernya, musiknya, dan yang lebih besar lagi yaitu ya Maha Kuasa, Tuhannya sendiri gitu. Nah itu sesuatu yang sama persis kayak Levi, saya juga kalau konser pun juga begitu ya, kalau saya pun hormat juga nggak pernah di depan piano gitu, pasti maunya di belakang piano gitu ya, karena hanya untuk memastikan bahwa again we are just human. Kita maksudnya harus betul-betul merasa humble sekali, dan itu another lesson inspiration yang tante sangat tanamkan sekali gitu ya. Banyak banget nilai-nilainya, banyak banget gitu. Pokoknya semuanya itu pasti dimulai dengan kata the highest idealism lah, the highest discipline lah, the highest understanding of humility sebagai seorang artis yang sejati. Nah, jadi itu inspirasi yang saya juga belajar banyak dari pembelajaran selama sama tante. Iya, betul sekali. Iya, semua memang soal tante memang the highest ya buat kita ya, inspiratif sekali, bahkan sampai sekarang gitu ya. Mungkin Harimada, kalau seperti tadi, kalau misalnya kan kita tidak pernah puas ya, dan yang tahu kita tidak perfect tuh kita sendiri pasti ya. Tapi kan kita selalu mendengar penonton bertepuk tangan, kemudian penonton siapapun itu memuji. Nah itu kontradiksinya gimana? Mungkin ya Harimada mungkin bisa. Ini. Kalau menurut saya, karena music is so personal ya, itu ada dua hal kan kalau kita perform itu, ada musiknya. Dalam hal ini komponisnya dan karyanya, dan ada kitanya ya. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain ya. Musik butuh kita butuh musiknya juga gitu. Nah ini yang tante juga sering ingatkan waktu itu ya. Jadi kamu jangan salah, musisi itu juga harus punya ego. Jadi tante pernah ingatkan kepada saya, karena saya juga pernah sempat berkonsultasi kepada tante mengenai sebuah karya yang harus saya mainkan gitu. Waktu itu saya cukup pesimis dengan karya tersebut, tapi setelah saya coba-coba kok kayaknya bagus ya tante ya. Saya jadi malu deh tante, saya ternyata punya ego yang terlalu besar sebagai musisi. Tante bilang, well you need that, kamu harus punya ego gitu, tapi kamu harus tahu batasannya gitu. Nah jadi saya rasa ini pengalaman yang juga berulang kali terjadi ya kepada saya. Ada konser yang bikin saya happy, ada konser yang bikin saya ya kok kayak gitu ya tadi, kecewa deh gitu. Tapi sekali lagi seperti yang tante selalu ingatkan kepada kita, kesempurnaan hanyalah milik yang Maha Kuasa.
Nah, kalau bahasanya tante, but you have done your best. Dan itu yang kita apresiasi. Gitu. Jadi kadang kalau saya barusan nih beberapa minggu lalu ada rekaman sebuah konser ya yang direkam, kebetulan direkam, dan saya bisa melaksanakan dalam satu take dari depan sampai belakang, dan saya merasa dalam tanda kutip puas dengan take itu gitu. Dan saya dengarkan ulang lagi rekamannya, gila, kok bisa ya di dalam satu take gitu. Nah, itu immediately yang ada di dalam diri saya, untungnya ya berkat pengajaran tante juga, bukan wow saya hebat ya gitu, enggak. Yang saya rasakan itu adalah wow, berarti I have done my best gitu, berarti saya telah cukup lama dan cukup dalam menggarap karya ini sehingga saya merasa nyaman dengan karya tersebut, sehingga saya bisa melakukan rekaman atau konser atau apapun itu dalam satu take atau dalam cara tertentu sehingga saya merasa puas gitu. Akan take itu bukan berarti saya udah puas dengan hasilnya dan ya udah aku nggak usah belajar lagi selama ini, nanti pasti aku bisa main seperti itu, bukan begitu juga gitu. Karena sampai saat ini karya itu tetap saya latih, tetap saya gali lagi, dan bahkan kemarin saya menemukan hal baru lagi dari karya tersebut. Never ends, sekali lagi seperti yang apa tante bilang ya, setelah konser-konser yang sukses pasti kita sebagai artis juga ingin gitu menggali lagi lebih dalam. Oke, kemarin sukses untuk yang kemarin gitu, tapi we get older, we get wiser, we get more experience, dan of course dengan sejalannya waktu kita semakin tua, kita semakin dewasa, kita pasti melihat karya tertentu dengan perspektif yang berbeda. Nah, itu tidak akan pernah selesai, itu tadi yang tante bilang. And that's really true gitu. Jadi saya mungkin waktu PK2 main, let's say waktu itu PK2 ya anggap aja hapus 25 nomor 11 tadi itu yang traumatis itu untuk saya. Itu waktu itu traumatis. Sekarang saya melihat karya tersebut dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dan kalau disuruh belajar lagi, ayo gitu. Saya akan menggali karya tersebut dengan jauh lebih dalam lagi karena it never ends gitu. Nah, itu yang saya rasa kita boleh ya berpuas diri. Maksudnya berpuas diri itu dalam bentuk kita we thank God gitu. Kita berterima kasih, wow, kita diberikan kesempatan untuk bisa main konser sebagus itu. Thank you, itu dia tadi yang Mario bilang. Rasakan dengan hormat, apresiasi kepada penonton. Bahkan saya pernah waktu ujian master saya merasa senang sekali. Saya sampai hormat ke pianonya gitu, sampai nggak sadar saya kayak menganggap pianonya itu my best friend gitu. Well, we did it, my friend gitu ya. Dan ternyata itu masuk di evaluasi penilaian gitu sebagai attitude. Dan itu yang saya tidak sangka gitu. Itu masuk ke dalam evaluasi gitu. Well, if the piano could say thank you to you, he would come to you gitu, kata jurinya salah satu. Jadi itu hal yang itu ya yang tante juga ajarkan ke kita ya. We respect our instrument, we respect the music, we work together gitu ya. Bukan saya sudah hebat gitu. Itu tidak ada di kamus kita kayaknya, dan semoga tidak akan pernah terjadi di kamus kita juga. Gitu. Jadi tetap ya kita maksudnya atas pencapaian kita pada satu titik itu ya kita bersyukur, bukan berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang kita capai gitu ya, tapi kita akan terus karena memang itu semua menyertai hidup kita sih ya, semuanya ya. Gimana ininya, ada tanggapan lagi nggak dari Yohanes mungkin atau dari... Justru itu yang kalau di poster yang saya buat, yang kenangan saya dari tante adalah bahwa kita bersyukur, dan dari rasa bersyukur itu memang kita ada kewajiban yang harus kita kerjakan, tetapi di atas kewajiban itu adalah rasa syukur, dan dengan rasa syukur itulah kita akan menghasilkan musik yang terbaik. Seperti tadi Levi sudah share gitu ya, bahwa oh ya itu kita hormat itu bukan cuma kayak basa-basi rutin doang gitu, tapi ada ucapan terima kasih dari dalam
jiwa kita gitu. Jadi itu rasa syukur, dari rasa syukur itulah yang memungkinkan kita akan menghasilkan musik yang paling pure ya, paling pure. Karena memang sulitnya itu adalah antara ego, seperti tadi Mada juga udah sharing kan bagaimana memang kita sebagai seniman kita harus punya jati diri yang jelas gitu. Karena itu kan sebagai seniman kita di sini masing-masing, Mada, Levi, Mario, saya, Aning itu semua punya ciri khas tersendiri gitu. Bagaimana Tante dengan apa ya, keahlian itu yang kayak mungkin sixth sense gitu ya, yang bisa nyambung ke masing-masing kita yang berbeda, dan sekarang ini kan buktinya itu ada gitu. Kita terus bisa merasakan kebahagiaan itu dengan sharing musik, karena memang kita betul-betul mensyukuri semuanya ini. Jadi rasa syukur itu yang bagi saya yang nomor satu yang saya dapatkan warisan dari Tante gitu. Padahal kan Tante kan kalau kita tahu Tante disiplin sekali kan. Jadi memang Tante menuntut kita tinggi sekali gitu. Kemarin mungkin ada cerita sedikit lucu gitu. Waktu saya bertemu Tante, tapi ini kan nggak kerekam ini. Ini kan yang di luar rekaman ada banyak. Jadi Tante tanya ke saya gitu, Yoyo, Tante mau tanya, memang Tante galak ya? Gitu. Sebenarnya agak susah jawabnya juga. Ya memang Tante galak gitu. Tante itu seperti tadi Mario bilang ya, nggak ada negosiasi soal kualitas, soal komitmen, pokoknya the highest lah gitu ya. But everything is not what we must do gitu. But everything is because we are grateful for what we are given with gitu. Nah itu yang membuat perbedaan besar gitu. Lain kan kalau maksudnya yang cuma harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. That's going to be, musiknya pun juga kaku gitu. Jiwanya kita juga nggak ada ya. Nah itu sih yang bisa saya tambahkan. Iya, itu tadi yang saya ini sekali itu juga inti dari kehidupan manusia itu yang harus kita sentuh. Itu dia tuh maksudnya sesuatu yang gimana ya, apa sangat kalau kita sebagai guru itu apakah kita cukup memikirkan itu, jadi akhirnya ke diri kita sendiri gitu. Wah, saya selama ini jadi guru, apakah sudah memikirkan bahwa kita tuh sebetulnya apa namanya harus menyentuh inti kehidupan manusia dari murid-murid kita gitu kan ya. Jadi semua yang Tante utarakan itu jadi membuat kita berpikir lagi, merenung lagi. Iya, dan tadi yang Kak Yohanes ngomong mengenai murid dan sixth sense-nya itu jangan lupa loh bahwa waktu zaman saya itu tahun 99 itu muridnya 30 loh Mbak Aning. Iya. Gimana 30 murid dan Tante tahu exactly betul-betul setiap orangnya gitu kan. Dan Tante again dia berfungsi bukan hanya sebagai guru piano, udah pasti gitu, tapi dia juga berfungsi sebagai apa namanya, membuat kita untuk mengerti yang namanya life, mengerti yang namanya art, mengerti yang namanya music, bukannya cuma mengerti yang namanya piano, isinya cuma keys doang gitu kan, isinya cuma sekedar dynamic markings doang, tapi tahu intinya gitu loh. Karena apa namanya, misalnya saya juga ingat Tante pernah ngomong begini ya, kita itu ngajar bukan ngajar piano, kita itu mengajar musik. Dan dengan mengajar musik itu kita basically mengajar kehidupan. Kalau misalnya cuma ngajar piano doang, ya maksudnya nggak usah susah-susah gitu, sama siapa aja juga bisa. Kan ngajar piano berarti artinya untuk bisa main piano at the end gitu kan. Tapi kalau mengajar musik itu kan mengajar kehidupan, itu akan yang diwariskan sampai seterusnya gitu. Sampai seumur hidup kita mengerti why we are given this talent, dan bagaimana kita harus bertanggung jawab, sekali lagi yang tadi Tante sendiri juga bilang gitu kan, gimana kita harus bertanggung jawab dengan talent dan seni ini kalau bisa 1000%. Iya itu.
lebih dari yang kita bisa. Yang kita pikir kita cuma bisa segitu gitu kan. Kadang-kadang kita suka membatasi diri kita ya. Padahal sebenarnya kita punya sesuatu yang tadi dibilang there is no end itu. Kalau kita berhenti ya udah berhenti juga semuanya gitu kan ya. Kadang-kadang kalau saya pikir ya, tadi Tante bilang lebih dari yang kita bisa, itu sesuatu yang sangat powerful buat saya. Terus terang tadi kita sudah mendengarkan ya video ini ya, kita berempat, kita berlima sudah mendengarkan video ini sebelumnya gitu, just for off the record. Jadi kita tahu memang apa yang dibicarakan gitu, dan actually ketika saya mencoba itu tadi siang, saya masih mengajar gitu sebelum webinar ini, mencoba gitu ya, lebih dari apa yang kita bisa, berikan apa yang lebih dari yang kamu bisa gitu. Terus terang untuk 1-2 murid saja sudah capeknya luar biasa gitu ya, dan itu Tante lakukan ke semua muridnya setiap saat gitu. Nah itu amazing sih, saya bilang itu dibutuhkan dedikasi yang luar biasa. Nah saya rasa itu yang kita semua masih bisa ambil dari Tante, masih bisa belajar dari Tante, bahwa kadang kita sendiri yang seperti Mbak Ani bilang tadi membatasi diri kita, bahwa murid ini cuma bisa, kadang kita melabel murid ya, kita murid ini cuma bisa sampai seginilah, dia mungkin tidak begitu berbakat atau gimana gitu ya. Terus kita ya udah, ngapain kita, kadang-kadang kita ngomong ya antar guru piano, yang ngapain kita susah-susah gitu. Nah, itu yang kadang menjadi tamparan ya buat saya. Nah, kita tidak mengajarkan hanya bermain piano, itu seperti yang tadi Mario bilang, kita mengajarkan musik. Kalau memang mau totalitas, yaitu kita harus berikan lebih dari yang kita bisa, siapapun muridnya. Jadi justru kalau ada murid bermasalah itu, justru itu kan, kita kan dititipkan murid tersebut oleh Tuhan gitu ya. Nah itu yang dari sudut pandang Tante, itu semua titipan dari Tuhan, dan kalau memang kita berhasil, itu juga kuasa yang di atas gitu. Kita hanya media untuk menyampaikan itu ke murid kita. Nah itu yang saya rasa jujur akan menjadi inspirasi saya, khususnya dalam mendidik di saat yang akan datang. Iya, betul sekali. Itu makanya jadi kayak kita bercermin lagi ya ininya. Terus ini juga ya, maksudnya saya juga kalau kita di EPM kan suka bilang selalu lihat semua dari sudut muridnya dulu gitu. Jadi jangan dari kita ya, tadi kayak Harimada melabel murid ini nggak rajin lah, nggak kerja, nggak ini gitu kan. Tapi kita nggak tahu dari muridnya sebetulnya apa sih yang terjadi pada dirinya gitu kan, yang sering kita lupa gitu ya. Mungkin kita nggak ada pendekatan personal mungkin ke murid-murid kita gitu ya. Ada yang punya pengalaman tertentu nggak dengan seperti itu tuh? Yang tadi Mario bilang ya, kayak Tante, memang waktu itu Tante ngajarnya tuh banyak banget muridnya ya. Dan yang satu pasti itu yang saya rasakan, kan kita semua akrab. Kenapa? Karena nggak ada favoritism gitu, nggak ada murid favoritnya Tante gitu. Mau mainnya keren kayak, mau mainnya bermasalah kayak gitu, semuanya sih spesial gitu. Kita bisa merasakan itu gitu, dan kita bisa menjadi dekat satu sama lainnya gitu. Tidak ada yang dispesialkan. Yang bermasalah pun Tante juga sayang sekali gitu. Ya ada kan di kelas kita ada yang bermasalah, kita juga ada tahu, kita juga deg-degan gitu. Kalau si murid yang bermasalah main pas di rap kelas gitu. Ikut deg-degan gitu untuk murid itu. Tapi kan kita juga bisa melihat waktu evaluasi, responnya Tante itu sangat-sangat penuh kasih gitu. Ingin benar-benar seorang pendidik gitu ya. So, nggak ada yang negatif gitu loh evaluasinya ya. Kita baru ingat-ingat kembali gitu. Nggak ada yang negatif, kamu tuh begini tuh nggak ada gitu dalam evaluasi itu. Benar Mbak Aning, benar Kak Iyo, dan itu yang saya ingat sekali ketika saya akhirnya lulus YPM ya dan pergi ke luar negeri itu.
saya sempat punya mindset gitu, nggak ada orang main jelek gitu loh. Maksudnya kalau orang sudah masuk konservatori itu pasti mereka main bagus gitu, nggak ada orang main jelek gitu ya. Sehingga mungkin ada satu sisi downside-nya sehingga saya agak kurang kritis gitu ya, karena waktu itu ketika rep class saya disuruh menilai permainan orang gitu umpamanya ya gitu antara kita gitu. Terus saya bilang, masa sih dia main jelek gitu, dia nggak main jelek gitu, dia main dengan tone yang delicate, saya bilang gitu, dia main dengan tone yang lebih delicate dari kita semua tapi nggak jelek gitu. Nah itu kan approach yang positif ya gitu. Sementara kita bisa juga bahasanya lain, oh dia tone-nya tipis gitu, kurang kena ke kita gitu kan, bisa juga dibahasakan seperti itu, bikin orang demotivasi kan jadinya ya. Tapi oh tone kamu lebih delicate ya, lebih transparan. Kalau bilangnya begitu, selalu ada sisi positif yang bisa kita nilai dari permainan orang. Dan itu yang amazingly tante di kelasnya tante bisa membentuk mindset kita semua untuk selalu melihat sisi positifnya dulu dari setiap permainan, dari setiap murid, dari setiap individu yang ada di kelas itu. Itu yang tidak akan pernah saya lupakan sampai sekarang. Iya. Levi mungkin ada yang mau disampaikan lagi, cerita serunya. Ya cerita seru ya kayaknya segudang banyak ya, tapi kalau saya mau melanjutkan sebetulnya satu hal yang memang mungkin bisa kita juga contoh, yaitu tante itu selalu mengupgrade diri untuk misalnya ya seperti tadi misalnya beliau selalu bilang kepada semua guru-guru yang kalau kita dulu misalnya rapat di FM bahwa jangan anggap bahwa kalau mengajar anak yang berbakat itu mudah. Jadi justru kita sebagai guru kita harus lebih fokus ketika kita sedang mengajar anak yang berbakat. Dan kita harus keep up terus dengan anak tersebut. Kalau memang anak itu bawa sesuatu lagu yang baru misalnya yang kita belum pernah tahu, kita harus cari tahu. Kita bertanggung jawab harus cari tahu. Dan itulah yang terus yang saya rasa tante ya saya rasa udah kayak ensiklopedia berjalan untuk semua lagu-lagu musik ya, tapi kalau untuk lagu-lagu baru pun juga beliau sangat-sangat terbuka sekali dan mau belajar lagi, mau terus ingin tahu semua yang berbau dengan musik. Dan itulah yang justru yang saya rasa kita semua berempat dan semua yang saya harap dari guru-guru semua yang ada di sini, itulah dia yang harus kita tanamkan bahwa kita harus mengupgrade diri dan jangan merasa bahwa ketika sudah kita dapat anak yang berbakat, oh yang ini nggak berbakat. No, enggak. Justru kita merubah status mereka misalnya dari yang tidak suka menjadi suka, dari yang suka menjadi akhirnya kelihatan bakatnya, dari yang punya bakat itu menjadi bersinar. So, jadi itulah yang tugas-tugas yang memangnya berat sekali sebagai seorang guru yang bagaimana kita bisa meningkatkan status permainan mereka dan status bagaimana mereka melihat musik. Saya rasa itu yang saya rasa satu kesimpulan yang saya rasa itu yang kita banyak praktekkan sekarang. Ya, sekali. Ya, sebelum ini kayaknya udah ini ya 30 menit kita. Kalau mau diterusin tuh bisa sampai kapan-kapan kita ngobrol ya. Netflix series ya. Netflix series, betul. Nah, tadi tuh sebenarnya Revi udah kayak ada closing statement-nya nih ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ini mungkin masing-masing punya closing statement apa gitu yang kan ini kan tujuannya tuh mentransfer apa yang kita dapat dari tante ke mungkin murid-murid kita, mungkin juga mudah-mudahan bisa menginspirasi guru-guru juga yang lain gitu. Mungkin ada dari mana? Dari Maria dulu deh. Oke, kalau closing statement saya sih mungkin ini ya, tante itu betul-betul mempunyai integritas yang sangat tinggi sekali. Itu nggak ada pertanyaan deh, nggak ada doubts dalam bentuk apapun ya. Maksudnya dia menghidupi banget ya, tante menghidupi semua yang dia ngomong. Jadi bukan ngomong doang gitu kan. Misalnya ngomong kamu harus disiplin ya, kamu harus latihan lambat ya. Lah tante sendiri juga latihan begitu gitu kan misalnya.
Tante misalnya bilang lagi, kamu itu harus humble ya. Tante pun juga begitu. Jadi makanya Tante selalu menghidupi setiap kata-katanya menjadi role model yang sangat luar biasa, yang membuat kita betul-betul mengerti ngapain sih kita nih berhubungan dengan musik ini ngapain gitu. Sehingga ini adalah warisan yang saya sangat tanamkan gitu ya, dan saya juga selalu cerita juga gitu ya ke murid-murid saya gitu, bahwa saya grow up dengan role model seperti ini gitu ya, integritas yang sangat luar biasa sekali, dan juga integrasi yang luar biasa, bahwa musik itu maksudnya adalah harus selalu terintegrasi dengan apa? Dengan kehidupan manusia. Makanya tadi Tante juga bilang manusia penting. Kita ini adalah untuk mengajarkan menjadi seorang manusia, bukan hanya menjadi seorang pianis doang. Menjadi manusia yang apa? Manusia yang mengerti sama yang namanya Maha Kuasa. Membuat manusia yang mengerti untuk selalu grateful, bersyukur bahwa kita ini diberikan gift dan tanggung jawab yang luar biasa ini untuk bisa mengagungkan yang Maha Kuasa juga, dan membagikannya kepada murid-murid kita, generasi-generasi berikutnya juga. Jadi pengertian kosmik, pengertian kolektif dari Tante yang beyond musisi biasa gitu Mbak Aning ya. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat betul-betul bagus banget, di mana musik itu melibatkan the whole being of us gitu. Nggak yang cuma sekedar satu part of our body aja intinya. Oke. Harimada, ya. Ya, sebetulnya kalau saya, ini ada dua konteks ya. Memang Tante kan juga sebagai performer dan juga sebagai pendidik ya. Nah, di dua hal ini saya berbahagia sekali telah mendapatkan pengajaran pendidikan dari Tante gitu ya. Jadi sebagai pendidik, seperti yang tadi Tante bilang, setiap manusia itu spesial, setiap manusia itu perlu untuk dididik ya. Jadi tidak ada jadi gini, apa yang membekas di hati saya dan I wish saya bisa turunkan itu juga ke murid-murid saya adalah di mana saya merasa bahwa Tante memberikan kepercayaan kepada saya, kepada seluruh muridnya, kepercayaan ya, dan itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Kepercayaan bahwa kita bisa menggali potensi kita semaksimal mungkin, apapun keterbatasan kita, dan bahkan lebih dari apa yang kita bisa, seperti yang Tante bilang tadi. Jadi tidak hanya dari guru ke murid, tapi juga sebagai anak didik, kadang Tante memberikan kepercayaan itu kepada kita, bahwa seperti yang tadi Kak Levi bilang, dari yang tidak suka ke suka, dari yang suka jadi berbakat dan seterusnya ya. Dan itu yang memang saya rasakan, dan I wish kita semua, terutama para pendidik ya, juga sedikit banyak bisa mencoba at least untuk memberikan kepercayaan tersebut kepada anak didik kita, agar ya hasilnya seperti itu tadi. Hasilnya adalah ketika kita diberi kepercayaan, kita akan berproses sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang kadang di luar nalar kita gitu. Gitu, kadang kita pun nggak percaya hasilnya bisa seperti itu gitu. Itu sih yang selalu membekas dari ajaran Tante ke saya, dan saya harap saya juga dapat meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Terima kasih Harimada. Levi, mungkin ada lagi closing statement-nya. Waduh, kayaknya udah diborong semua. Tapi maksud saya memang dari kita semua, memang kita sebagai murid Tante, kalau saya pribadi, saya berguru kepada Tante piano itu kurang lebih 2,5 tahun. Kayaknya nggak nyampe 3 tahun sebelum saya berangkat. Namun setelah itu setiap kali pulang dari Amerika untuk berlibur summer break, saya selalu akan carinya pasti Tante, dan sangat ingin kemudian sambil les lagi. Jadi selama liburan itu pasti saya
minta tante waktu untuk tante tolong cekin ini tante, dan beliau selalu menyediakan waktu kok untuk itu. Jadi terus berkesinambungan terus hingga akhirnya bekerja di EPM selama dari 2002 sampai 2016 sebagai rekan kerja, sebagai atasan saya juga, dan maksud saya banyak sekali hal-hal yang bisa saya belajar dari beliau. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita berempat sebagai narasumber, dan Mbak Aning juga saya yakin juga sama, kita berlima itu semua sama-sama berjuang sebetulnya. Kita sudah tahu standarnya bagaimana sebagai pengajar melalui ajaran tante, bagaimana sebagai pemain menurut dari apa yang kita serap dari tante. Meskipun saya yakin tantangan sekarang tambah lama, tambah berat ya di zaman yang serba instan sekarang, dan serba digital, tapi satu hal yang kita harus syukuri adalah memang kita semua beruntung. Siapapun yang sudah melewati tangan tante itu pasti kita merasa sangat-sangat beruntung. Dan saya rasa dengan keberuntungan yang kita punya itu, bekal yang kita punya itu sudah, saya rasa untuk lebih besarnya kita sudah harus mencoba membangun ya bangsa kita sendiri, pelan-pelan melalui bekal yang Tante Ira tanamkan kepada kita sebagai generasi penerus. Saya rasa dari saya itu saja, cukup. Terima kasih. Tutup, Yohanes. Oke. Mungkin dibayangkan kayak dulu saya masih muda, masih kecil gitu ya, celelean gitulah ya, celelean itu apa ya bahasa Indonesianya, Mbak Ani? Ketemu tante, hilang sih celeleannya gitu ya. Kenapa? Karena saya ngelihat tante ya kayak selebriti gitu kan. Siapa yang nggak kenal tante waktu saya itu kan tante tinggi lah kayak dewa-dewi sana gitu, seperti saya bilang levelnya gitu. Ini kayak yoyo muda kecil ujuk-ujuk gitu kan, harus ketemu dengan sang guru gitu ya. Jadi kesannya tuh udah wah banget gitu ya, seram seram, tapi seramnya seram respect gitu, seram respect banget gitu ya. Cuma kan ya kita tahu lah kalau selebriti itu biasa kan attitude-nya gimana gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Justru tante memang serius ya, ekspresinya serius gitu ya, sehingga memang karismanya kencang sekali, tetapi semua pengajarannya yaitu kerendahan hati, bersyukur. Jadi semuanya bersyukur. Nah mungkin seperti ini ya, kita berlima gitu ya, kita ada spotlight juga gitu ya, untuk maksudnya kita sekarang ini yang meneruskan estafetnya tante untuk mimpin juga ya gitu ya di bangsa kita ini, kayak Levi tadi bilang, kita yang sekarang berjuang bersama membangun bangsa ini gitu. Tapi jangan sampai kita jadi dewa-dewi yang untouchable dengan attitude yang seperti banyak orang itu, yang di satu sisi kualitas memang tinggi, tapi di sisi lain juga humility it's much more important than whatever achievement yang kita bisa capai itu ya. Karena dan music is nothing when we forget about that gitu ya. Itu dari saya closing statementnya. Dan mungkin kita bisa mengundang tante sebentar ya. Nah, halo tante. Oh yes. Wah, luar biasa saya mendengarkan atau ada kesempatan untuk mendengarkan apa yang ada dalam benak Anda selama ini sebagai orang yang melayani musik klasik ini dengan katakanlah sungguh-sungguh kalau menurut saya. Karena setiap orang yang saya dengar omongannya itu mempunyai ide tersendiri apa yang sebetulnya kurang dalam dirinya atau kurang dalam pengelolaan musik yang kita suguhkan gitu. Nah, tetapi saya sangat senang sekali mendengar kalian itu ngomong, karena saya lihat itu Anda itu mempunyai respect ya
respect itu tidak gampang mempunyai respect. Ya senenglah musik klasik, senenglah disuruh main. Tapi respect terhadap musik, saya lihat kalian satu persatu mempunyai sesuatu respect yang tinggi. Nah, itu saya ingin berterima kasih kepada kalian semua bahwa itu yang keluar. Tentunya kalian itu tidak sadar kan? Ya, kalian ngomong apa yang ada dalam hati Anda. Dan dalam hati Anda itu yang keluar itu respect-nya. Dan itu saya bilang kepada kalian semua, thank you. Karena respect itu tidak bisa dibeli. Ya, respect itu adalah sesuatu yang muncul dari hati diri Anda sendiri terhadap apa yang Anda lakukan. Baik sebagai murid kek, atau sebagai guru kek, atau sebagai pianis ulung, itu semua ada di dalam diri Anda. Jadi congratulations bahwa Anda itu semua mempunyai respect yang tinggi terhadap apa yang Anda lakukan dalam musik yang Anda suguhkan di mana-mana. Ya, semua orang yang saya dengar hari ini. Terima kasih ya. Itu yang hal itu, respect itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa. You have to earn it. Ya, respect itu harus bisa didapatkan oleh kasih sayang Anda terhadap musikmu yang Anda mainkan. Ya, itu respect itu tidak bisa dibeli. Impossible. See? Nah, jadi selamat kepada Anda semua yang telah muncul untuk katakanlah melahirkan sesuatu emosi yang tinggi terhadap musik yang Anda semua sayangi. Ya, terima kasih untuk itu. Tante, kebalik kita yang berterima kasih ke Tante. Karena ini semua kan hasil gemblengan Tante sejak kita usia kritis. Waktu kita usia kritis itu betul-betul kita belajar tentang respect itu dari contoh nyata yang Tante berikan kepada kita. Sehingga itu menjadi suatu pengajaran yang powerful ketika sang guru itu betul-betul memang menunjukkan secara langsung gitu ya, menghidupi apa yang diajarkannya. Itu kita yang sungguh-sungguh sangat bersyukur banget. Itu what a blessing, anugerah yang luar biasa bagi kita di usia kritis kita. Itu kita bisa bertemu Tante, bisa mendapatkan pengajaran Tante untuk benar-benar kita respect terhadap profesi kita, terhadap talenta yang dititipkan kepada kita, sehingga sekarang juga kita juga bisa respect terhadap musik-musik yang kita jalanin, murid-murid semuanya. Ini kita melanjutkan estafetnya Tante. Kita yang thank you very much Tante. Kita yang berterima kasih sangat luar biasa Tante. Ya, terima kasih ya atas itu untuk saya itu luar biasa pengungkapan Anda tadi. Kalau saya mengajar Anda semua, ya, yang saya lihat bukan Anda, bukan. Yang saya melihat dan saya mendengar dan saya harus perbaiki atau harus apalah. Ya, itu adalah karena musiknya itu tersendiri. Jadi kalau siapa ada di depan saya sebagai murid, saya udah lupa siapa dia gitu. Karena musiknya yang menjadi contoh atau musiknya yang menjadi bagian yang terpenting untuk saya. Jadi kalau saya kritik sesuatu atau apa itu bukan orangnya yang saya kritik, tapi musik yang keluar dari tangan Anda. Itu. Karena kalau saya tidak perbaiki apa yang saya kira harus diperbaiki, saya yang tidak melayani musik dengan baik. Itu kan? Jadi bukan orangnya, tapi musiknya. Dan ini adalah sesuatu yang saya lihat dari Anda semua dalam pergaulan dan dalam perkembangan musik dari tangan Anda, juga kepada murid-murid Anda,
saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bahwa Anda itu tidak pernah jauh daripada apa yang telah menjadi inti musikal yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Dan itu adalah penting sekali. Ya, jangan hanya memikirkan apa yang Anda bisa ajarkan kepada murid, tapi bagaimana mengajarkannya dengan kasih sayang yang kepada musik itu. Ya, jadi saya suka kalau ada guru-guru yang teriak-teriak terhadap muridnya itu, aduh, saya sendiri nangis, saya keluar air mata karena saya merasa saya ikut dalam itu. Ya, jadi guru-guru itu yang tidak tahu lebih daripada memarahi anak-anak seperti itu, sebetulnya harus memarahi diri sendiri. Ya, karena dalam hal musik itu tidak ada hal yang tidak jelas. Semua jelas. Nah, tinggal kita sebagai guru itu mempunyai kebiasaan untuk tidak hanya merubah, tapi mengembangkan musik itu sendiri sebagai hasil daripada apa yang Anda dengar dan apa yang Anda ajarkan. Ya, jadi itu terima kasih atas semua jerih payah Anda sebagai guru. Ya, tapi ingat bahwa apapun dalam musik itu nomor satu itu harus ada di dalam keinginan Anda untuk memperkembangkan, bukan menjelekkan murid, bukan, mengembangkan musiknya murid itu. Jadi murid itu bukan orang untuk dimarahi, bukan. Itu salah itu. Ya, karena seorang murid belajar pada guru, dan gurunya itu adalah kita, umpamanya. Nah, kalau kita itu cuma hanya tahu memburukkan hasilnya, itu sama dengan memburukkan diri sendiri. Ini yang Anda harus selalu ingat bahwa setiap musikus di tangan Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Asal Anda sadar apa yang bisa dijadikan luar biasa. Karena itu tergantung Anda. Dan saya yakin bahwa Anda semua yang ada di TV malam ini tahu itu. Ya, kita mempunyai kepandaian main piano umpamanya. Jadi kita jadi guru nih. Tapi kalau kita hanya bisa menjelekkan anak murid kita sendiri, padahal tergantung kepada kita, pelajaran kita bagaimana murid itu bisa maju. Terbalik dong itu. Bukan muridnya yang jelek, kita sebagai guru siap enggak? Ya, untuk mempunyai jalan keluar dan jalan untuk membuat anak itu musikus yang baik. Itu tugas kita. Ya, terima kasih loh atas semua garapan Anda dalam TV ini. Saya sungguh-sungguh senang dan sekaligus heran dan sekaligus bisa, oh kok begitu ya pikirannya. Ya. Ya, terima kasih ya atas semua pikiran Anda itu. Saya bisa belajar juga dari kalian. Banyak malah belajar saya. Ya. Sukses semua. Ya. Terima kasih.
Terima kasih Tante, happy birthday, semoga panjang umur terus. Bisa tahu sih, Loh, birthday kan nggak boleh tahu. Udah tersimpan di hati Tante, bukan di kalender doang. Waduh, terima kasih. Luar biasa. Pokoknya kalau udah September, wah udah pasti tanggal segini pasti. September udah khusus deh. Tapi hari ini saya umur berapa, ayo? 85. 85. Iya, ya. Luar biasa Tante. Ya. Ya, saya juga merasa luar biasa 85. Ya, tetapi itu semua tergantung pada kita sendiri kan. Kita hidupnya gimana? Kita hidup dengan musik itu gimana? Kita pakai musik untuk apa? Ya, atau kita mempunyai musical instinct yang luar biasa sehingga kita bisa masuk ke dalam hati anak-anak kita sendiri itu. Dan itu yang saya selalu harapkan. Sukses selalu, anak murid itu tidak pernah ada salahnya loh. Salah baca bisa salah, tapi salah interpretasi nggak ada. Selalu kita. Jadi hati-hati, itu mempunyai suatu jalan yang panjang kalau tidak benar-benar. Ya, oke. Terima kasih. Ya, malam ini sungguh luar biasa ya, apalagi dengan kehadiran Tante di tengah-tengah kita. Rasanya mulai detik ini kita akan menjadi orang yang berbeda ya. Ya, jangan berbeda terus nggak keruan loh. Berbeda yang positif. Mudah-mudahan kita semua menjadi a better person ya dengan malam ini. Baik sebagai siapapun kita, apakah kita sebagai guru, apakah sebagai seniman, ataukah mungkin bahkan hanya sebagai orang tua murid, semuanya menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan ini juga cara lebih besar lagi akan mempengaruhi karakter seluruh bangsa kita. Insya Allah. Amin. Bagus sekali. Untuk webinarnya saya kembalikan lagi kepada hostnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante untuk kehadirannya yang benar-benar menghangatkan malam ini, dan happy birthday again Tante ya. Thank you. Ya, thank you too. Thank you. And thank you untuk Aning yang it's going to be garing kan kalau ini cowok semua, jadi ada yang cantik jelita gitu ya. Thank you Aning. Yes, Levi, betul sekali. Levi tadi yang bercerita tentang hal ini ya, very important lessons for us all. Dan yang unggul adalah Theo. Ini familiar ya orangnya. Ditraktir kita berarti ya. Betul ya. Yang namanya Theo, tolong buka kameranya coba. Nah, ini buat pastikan aja verifikasi. Namanya Theo yang ini. Nah. Jangan bikin Theo tegang. Masih ada satu pertanyaan nih. Nah, save the best questions for last. Here is the last questions-nya. Nah, pertanyaan ini. Kita sangat bangga, Tante, sebagai pianis Asia dan Indonesia pertama yang tahun 1963 perform dengan... Theo nggak tahu keterlaluan ya, Theo. Awas ya, Theo. Ini Theo siapa sih, Lev? Benar. Tadi udah muncul kok mukanya. Aduh. Ada tadi. Cepet nih, Theo kayaknya. Aduh, Theo gimana sih, Theo? Jempolnya kurang cepet, Kak. Internetnya kali. Jempolnya kalah sama Casper. Sayang sekali nih. Kakak-kakaknya udah nodong mau ikut. Oke, congratulations Casper, and thank you very much untuk Mbak Aning, ya, untuk Pak Mario, Pak Levi, Pak Mada, supaya saya kelihatan muda jadi panggil mereka. Terima kasih Dik Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes invitation-nya yang sangat amazing ini ya.
wonderful night ya. Iya. Selamat malam Tante Ira, sayang. Selamat ulang tahun Dirgahayu ke-85. Tante saya lihat tetap apa ya, yang benar yang Yoyo bilang, energik dan inspiratifnya tuh, inspirasi itu tidak mati-mati buat kami. Saya sambil mendengar adik-adik saya ngomong tuh, saya mengagumi semuanya, mengagumi adik-adik saya, mengagumi Tante yang sangat responsif dan witty sekali begitu. Dan panjang umur ya Tante, sehat-sehat selalu dalam doa saya. Terima kasih untuk semua yang Tante berikan kepada kami. Yang tadi adik-adik kami sebut itu bisa kepanjangan, itu baru 4 orang. Tante bisa bayangkan berapa ratus murid Tante. Ya, bisa makan bertahun-tahun untuk mengutarakan what you have done for us, and you have no idea how much you have changed our life. We love you, Tante, and God bless you. Thank you so much. And I miss you. Enggak, it's always a pleasure untuk saya. Ya, jadi musik is for me a very very great pleasure. Karena kebayang nggak tanpa musik ada apa? You know? Jadi itu adalah sesuatu karunia dari Maha Kuasa untuk kita. Jadi kita itu harus bisa mengelola itu. Harus bisa. Jadi kalau kita ada sedikit talent, don't waste your time. Ya, work on your talent and make the talent sesuatu yang great for the music itself. Ya, itu aja pesan saya. Terima kasih Tante. Ya, sama-sama. Tante. Ya. Apa kabar? Happy birthday Tante. Oh, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Makau. Lah ilah. Itu rambutnya dicat sih jadi Tante nggak? Iya. Rambutnya. Saya nggak mau tanya itu karena itu sudah obvious sekali. Saya harus memaksa diri untuk menghilangkan itu yang rambut putih dan itu hitam. Nah, baru saya ingat air Makau. Iya, ini saya sudah banyak uban jadi warna supaya ubannya nyaru. Iya. Iya, Tante senang sekali bisa lihat Tante. Aduh, happy birthday. Saya biarpun jauh di Ohio tiap hari selalu ingat Tante, ingat semua. Oh, amin. Hanya ya ingat semua Tante. Aduh. Saya sayang sekali sama Tante. And then Tante. Tuhan berkati panjang umur biar sehat selalu. So. Insya Allah. Terima kasih. Tuhan berkati. Love you. Bye. Ya, kita choir unmute gitu ya. Levi main piano, Levi. Di aba-aba aja, di aba-aba. 1, 2, 3, happy birthday. Oke, Ibu moderator boleh yang mau aba-aba. Konduktor kan biasa. Atau kita foto bersama aja. Ini buka foto bersama. Foto boleh deh. Sampai happy birthday. Kamera. Theo sudah tuh, Theo. Theo lagi. Di baju. Ini open kamera. Ya, betul. Saya open kamera kita. Dadah dan sampaikan selamat ulang tahun. Iya, melambaikan tangan ya di foto. Nah, ini udah pada ini. Iya. Nah, ini banyak. Ada Kak Priska, ada Jonathan. Ratna yang satunya lagi yang harusnya jadi moderator tapi jadi jalan-jalan nih. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi ini 1, 2, 3. Ada Tante Catherine. Happy birthday Ira. Aduh terima kasih loh. Iya, aduh terima kasih banyak loh. Saya jadi 86. Wow. Luar biasa ya Tante Catherine. Biasa ya. Luar biasa. Udah lama nggak ketemu. Bisa baru ketemu birthday persis juga. pada hari ulang tahun. Luar biasa. Ya. Sama-sama September. Iya. Iya, sama-sama September.
Sekali lagi terima kasih semuanya juga yang sudah menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kita semua dan merayakan ulang tahun Tante dan apa yang Tante sudah sumbangsihkan untuk insan-insan Indonesia, bangsa ini. Seperti yang saya bilang, zaman dulu itu nggak segampang sekarang, tapi kita jangan take it for granted ya. Kita ingat bagaimana Tante yang sudah merintis semuanya ini, perjuangannya, termasuk seperti misalnya memperjuangkan untuk bisa ada sekolah musik yang di Manggarai, itu semua perjuangan di balik layar yang kita tidak tahu, tapi itu perjuangan yang luar biasa, sehingga kita hanya menikmatinya saja dan kemudian kita meneruskannya ke anak murid kita, anak didik kita semuanya. Halo, Tante. Happy birthday. Sehat selalu, Tante. God bless you. Ya, Tante. Happy birthday Tante Ira. Tante Lili Sidi tidak ada yang Semua ngomong. Happy birthday, sehat-sehat selalu Tante. Terima kasih.